Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah anak-anak, Ibu langsung saja. Seperti jadwal kita hari ini, kita akan mempelajari tentang akuntansi perbankan, yang mana hari ini lanjutan materi yang kemarin, ya, tentang persamaan akuntansi pada perbankan syariah. Oke, sebelum Ibu lanjut, silakan kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan dari pagi ini sampai nanti akan tidur kembali selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati, silakan. Oke, untuk bentuk persamaan dasar perbankan syariah. Proses pelaporan akuntansi perbankan syariah sebenarnya tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan akuntansi keuangan konvensional, di mana antara pos aktiva itu dengan pos pasiva itu harus seimbang. Namun, adanya perbedaan prinsip yang mendasari akuntansi perbankan syariah itu membuat persamaan dasar akuntansi syariah juga disesuaikan dengan prinsip syariah. Ini adalah bentuk rumus untuk persamaan dasar akuntansi syariah. Bisa kalian lihat di sini. Aset itu sama dengan kewajiban ditambah investasi tak terikat ditambah ekuitas. Di mana di sini kewajiban itu adalah utang ditambah dana zakat dan dana kewajiban. Sedangkan untuk ekuitas sendiri itu adalah sama dengan modal ditambah pendapatan dikurangi dana pihak ketiga dikurangi beban. Pada neraca jenis organisasi lain, adanya investasi tak terikat ini pada pasiva dan dana pihak ketiga dilibatkan dalam ekuitasnya. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga, sehingga tidak ada penambahan aset dari bunga simpanan. Ya, bisa dipahami itu ya. Nah, pada bank syariah ini dana investasi dari nasabah itu harus dikelola oleh bank dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Dana investasi ini disebut juga investasi tidak terikat. Nah, atau disebut juga dana sirkotemporer. Investasi tak terikat ini itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ekuitas perusahaan karena sifatnya yang sementara. Sedangkan salah satu ciri dari ekuitas itu adalah tidak ada jangka waktu. Artinya tidak diketahui atau ekuitas ini ada selama perusahaan itu berdiri. Sedangkan investasi tak terikat itu juga bisa digolongkan, tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban neraca terdapat ketentuan bagi hasil. Sedangkan kewajiban dalam konsep syariah adalah harus dikembalikan seluruhnya. Inilah yang menyebabkan penambahan investasi tak terikat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya pada ekuitas perbankan konvensional itu hanya dipengaruhi oleh modal, pendapatan, dan beban saja. Sedangkan pada perbankan syariah, dana pihak ketiga juga dipertimbangkan. Nah, dana pihak ketiga ini diperoleh dari masyarakat, apakah mereka sebagai individu, sebagai perusahaan, pemerintah, rumah tangga, sekolah, dan lain-lain, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Nah, untuk memperoleh sumber dana dari pihak ketiga ini, bank menawarkan sejumlah produk yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Nah, ini adalah produk yang ditawarkan bank syariah. Di antaranya adalah simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Tabungan itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya. Tidak bisa menggunakan cek atau dilihat giro. Ada dua jenis tabungan di bank syariah, yaitu tabungan dengan akad mudharabah dan tabungan dengan akad wadiah. Apa itu mudharabah, apa itu wadiah? Jadi PR buat kalian. Nanti silahkan dicari
apa itu yang dimaksud akad wadiah dan apa itu akad mudharabah. Kita lanjut ya. Sekarang yang kedua adalah simpanan giro. Giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan fasilitas cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang ketiga, nah ini simpanan deposito. Mungkin ada yang di sini sudah sering mendepositokan uang ya, atau mungkin tahu orang tuanya sering deposito gitu ya. Nah, deposito ini adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Ada waktunya, ada yang sesuai kesepakatan. Jadi ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya, tergantung kesepakatan dari nasabah atau keinginan dari nasabah ingin berapa tahun mendepositokan atau berapa bulan mendepositokan. Itu nah, aspek pelayanan dalam perbankan syariah itu merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam operasionalnya selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan terbebaskan dari unsur perjudian, goror atau ketidakjelasan atau manipulasi, dan riba. Oleh karena itu bank syariah itu tidak bebas berinteraksi semaunya, tetapi harus mengintegrasi nilai-nilai moral dan tindakan-tindakan ekonomi sesuai syariah. Uang dan kekayaan hanya sebatas alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat. Sedangkan landasan utama perbankan adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses. Ditunjang juga faktor-faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, pada bank syariah ada kewajiban dana zakat dan dana kebajikan yang tidak ada di bank konvensional. Nah, bedanya lagi ya. Ada di bank syariah itu ada kewajiban dana zakat dan dana kebajikan yang tidak ada di bank konvensional. Dana zakat ini adalah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini tahu ya siapa saja yang menerima zakat, ada 8 ya. 8 itu. Nah, dana kewajiban itu merupakan dana kewajiban itu merupakan dana merupakan juga bisa disebut dana qard. Nah, berdasarkan PSAK nomor 101 paragraf 75, sumber dana kewajiban ini terdiri dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana, denda, dan pendapatan yang halal seperti bunga dari bank konvensional. Oke, kita lanjut untuk mekanisme kerja pada perbankan syariah. Di sini dalam perbankan syariah, sistem yang masuk dan keluar itu digambarkan oleh tabel berikut. Nih di sini ya, dalam hal pendanaan ada giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Sedangkan untuk pembiayaan ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan piutang murabahah. Ya. Ini pos aktiva dan pasiva perbankan syariah. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang ada pada perbankan syariah, pos aktiva dan pasiva perbankan secara lengkap disajikan seperti neraca bank syariah Taqwa ini ya. Contohnya kalian bisa lihat di sini neracanya. Nah, Ibu coba akan jelaskan satu-satu. Aktiva. Nah, sisi aktiva dalam laporan keuangan bank syariah itu terdapat 18 pos utama mencakup semua harta, baik hak maupun tagihan. Dengan di sini ada 18. Bisa dilihat ada pos utama 18 pos. Ada kas, ada penempatan pada bank syariah, ada giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek atau surat berharga, piutang,
ada murabahah, salam istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pinjaman qard, penyaluran dana investasi tak terikat, penyaluran kerugian dan penghapus bukuan, aktiva produktif, persediaan, tagihan dan kewajiban akseptasi, ijarah, lalu ada aktivasi istisna dalam penyelesaian, penyertaan pada entitas lain, ada aktiva tetap dan itu aktiva lainnya ya. Jadi aktiva aktiva tetap dan akumulasi ya, ada piutang pendapatan bagi hasil, ada piutang pendapatan ijarah dan aktiva lainnya. Tuh, lalu untuk kewajiban sendiri, sisi kewajiban dalam laporan keuangan bank syariah itu terdapat di sini ada 10 pos utama. Nah, mencakup semua kewajiban baik pendek, panjang maupun jangka panjang. Berikut biasanya ada kewajiban segera, ada bagi hasil yang belum dibagikan, ada simpanan dari bank lain, kewajiban dana investasi tidak terikat, hutang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi. Nah, lalu ada investasi, ada ekuitas. Nah, itu mungkin bisa dipahami dulu. Nanti pertemuan yang akan datang akan Ibu jelaskan satu-satu mulai dari kas, apa itu kas, lalu penempatan dan yang lain-lain. Oke, tugas yang kedua. Ingat ya, tugas yang pertama tadi apa? Apa itu akad mudharabah dan apa itu akad wadiah. Nah, tugas yang kedua adalah mencari apa saja yang menjadi perbedaan antara persamaan dasar akuntansi syariah dengan persamaan dasar keuangan konvensional. Nah, tugas ini bisa kalian kumpul. Deadline-nya malam ini ya, pukul 10 malam PM. Ibu tunggu ya, Ibu ya, semoga bisa jadikan perhatian dan tepat waktu. Kurang lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.